Perkenalkan, saya M. Faruk Amir, 150-17111. Di sini akan membahas ujian akhir semester Sistem Rekayasa Sipil 2019-2020. Inventory Model. Adapun permasalahan yang ada yaitu tampak seperti pada layar. Teori pengerjaannya menggunakan teori Inventory Control Model, tepatnya Quantity Discount Model, di mana akan terdapat diskon terhadap harga-harga produksi dalam batas-batas tertentu. Persamaan-persamaan yang digunakan tampak seperti pada layar. Poin A. Persamaan total cost (TC) untuk setiap kategori diskon. Dengan persamaan yang ada sebelumnya didapatkan TC1 sama dengan 3.400 ditambah 32.000 per Ki ditambah 0,85 Ki. TC2 sama dengan 3.200 ditambah 32.000 per Ki ditambah 0,8 Ki. TC3 sama dengan 3.000 ditambah 32.000 per Ki ditambah 0,75 Ki. Poin B. Nilai Ki yang memberikan nilai TC minimum. Berdasarkan persamaan sebelumnya didapatkan Ki1 adalah 195 unit, Ki2 adalah 200 unit, dan Ki3 adalah 207 unit. Poin C. Nilai Ki yang memungkinkan dan besarnya nilai TC yang diberikannya. Untuk kategori diskon 1, Ki yang memungkinkan adalah 99 unit dengan TC1 adalah 3.807,38 dolar. Untuk kategori diskon 2, Ki yang memungkinkan adalah 200 unit dengan TC2 adalah 3.520 dolar. Untuk kategori diskon 3, Ki yang memungkinkan adalah 1.000 unit dengan TC3 adalah 3.782 dolar. Poin D. Grafik TC untuk setiap kategori diskonnya. Pada grafik yang tampak pada layar, garis berwarna biru merupakan grafik TC untuk kategori diskon 1, garis berwarna kuning untuk kategori diskon 2, dan garis berwarna hijau untuk kategori diskon 3. Untuk garis yang putus-putus, merupakan nilai Ki yang tidak termasuk dalam rentang kategori diskonnya, sedangkan garis yang lurus merupakan nilai Ki yang memungkinkan untuk setiap kategori diskonnya. Poin E. Nilai Ki yang optimum. Nilai Ki yang optimum yaitu nilai Ki yang memberikan total cost yang minimum. Dari perhitungan sebelumnya didapatkan nilai Ki tersebut adalah 200 unit. Poin F. Pengecekan hasil perhitungan dengan Microsoft Excel. Dengan template perhitungan yang ada, didapatkan hasil perhitungan dengan Microsoft Excel tampak seperti pada tabel yang ada pada layar. Di situ dapat kita lihat hasil perhitungan dengan Microsoft Excel sama dengan hasil perhitungan secara manual pada poin-poin sebelumnya. Kategori diskon 1 dapat diabaikan jika dihadapkan langsung dengan kategori diskon 2. Walaupun nilai Ki optimum untuk kategori 2 lebih banyak 5 unit daripada kategori 1, harga unit kategori 2 lebih murah 0,5 dolar daripada kategori 1. Dengan perbedaan tersebut, jika diperhitungkan nilai cost-nya, harga kategori 2 lebih murah daripada kategori 1. Selain itu, nilai Ki yang optimum untuk kategori 1 juga berada di luar rentang pemesanan untuk kategori tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kategori 1 dapat diabaikan jika dihadapkan langsung dengan kategori diskon 2. Poin H. Berapa kali orderan dilakukan dalam 1 tahun dan waktu intervalnya. Dengan persamaan yang ada tampak pada layar, didapatkan banyak orderan yang dilakukan dalam 1 tahun yaitu 2 orderan, dengan waktu intervalnya adalah 6 bulan. Queuing Model. Adapun permasalahan yang ada yaitu tampak seperti pada layar. Teori pengerjaan yaitu dengan menggunakan teori queuing model, lebih tepatnya yaitu multi-channel queuing model atau MMS, di mana model antrian yang terdiri dari beberapa server yang melayani beberapa customer sekaligus. Adapun persamaan yang digunakan dapat dilihat pada layar yang ada. Poin A. Jumlah optimum server. Poin B. Tabulasi perhitungan TC untuk variasi jumlah server. Dengan persamaan-persamaan yang ada sebelumnya, didapatkanlah hasil perhitungan untuk beberapa variasi jumlah server tampak seperti tabel yang ada pada layar. Pada tabel yang ada, tampak bahwa total cost yang paling minimum yaitu saat jumlah servernya 3. Jika jumlah servernya terus ditambah, maka total cost-nya juga akan bertambah. Sehingga dapat disimpulkan jumlah server yang optimum yang memberikan nilai TC minimum adalah 3. Poin D. Penjelasan berdasarkan teori antrian dan kesimpulannya. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan sebelumnya, dibuatlah grafik dari cost yang ada yang tampak seperti pada layar. Tampak bahwa untuk waiting cost yang berwarna orange,
Distribusinya mengikuti distribusi Poisson, di mana semakin banyak server, maka semakin kecil nilai cost-nya, bahkan mendekati nol. Untuk service cost yang berwarna abu, tampak bahwa semakin banyak jumlah server, maka semakin tinggi nilai cost-nya. Bahkan, nilai cost-nya mendekati nilai total cost-nya. Dari grafik total cost yang berwarna biru, tampak bahwa total cost yang paling minimum yaitu sebenarnya berada di antara 3 dan 4. Karena tidak mungkin untuk menyewa server yang berjumlah pecahan, maka diambillah TC minimum antara 3 dan 4, yaitu $570,95 saat servernya 3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah server yang optimum adalah 3. Decision Analysis. Adapun permasalahan yang ada yaitu tampak seperti pada layar. Poin A, Decision Tree. Berdasarkan permasalahan yang ada, terdapat 2 buah decision. Decision pertama yaitu penentuan penggunaan tes awal. Pilihannya antara lain no test, seismic test, dan boring test. Decision kedua yaitu pemilihan penggunaan pile. Pilihannya adalah alternatif A, precast 40 feet, alternatif B, precast 50 feet, dan alternatif C, steel 50 feet. Maka dari itu, dapat disusunlah decision tree-nya yang tampak seperti pada layar. Poin B, total payoff untuk setiap decision. Perhitungan yang dilakukan hanya menjumlahkan semua cost yang ada dimulai dari awal hingga akhir. Contoh perhitungannya, pada decision 1 menggunakan no testing dan decision 2 adalah alternatif A, dan ternyata state of nature-nya adalah 35 hingga 40 feet, payoff yang dikeluarkan yaitu $3.200, di mana payoff tersebut hanya berasal dari pemesanan file saja. Untuk decision-decision yang lain, total payoff dan keterangan asal cost-nya dapat dilihat pada tabel yang ada pada layar. Poin C, payoff opportunity cost. Opportunity cost adalah selisih antara payoff minimal pada setiap state of nature dengan payoff yang ada pada setiap decision-nya. Payoff minimal untuk state of nature 35 hingga 40 feet adalah $3.200, sedangkan untuk state of nature 40 hingga 50 feet adalah $4.000. Dengan melakukan perhitungan opportunity cost untuk setiap decision-nya, didapatkanlah hasil yang tampak seperti pada tabel. Poin D, estimasi posterior probability. Langkah-langkah perhitungannya yaitu 1. Penentuan probabilitas bersyarat, 2. Joint probability, 3. Probability absolute, 4. Posterior, di mana perhitungan-perhitungan dan hasil perhitungan untuk setiap langkah tersebut dapat dilihat pada tabel. Poin E, penentuan alternatif terbaik. Dalam penentuan alternatif terbaik, terlebih dahulu dilakukanlah perhitungan total payoff, di mana perhitungan tersebut dilakukan untuk setiap decision dengan cara mengalihkan payoff yang didapatkan dari poin B dan probability yang didapatkan dari poin D, di mana hasil perhitungan untuk setiap decision yang ada dapat dilihat pada tabel. Berdasarkan hasil perhitungan, dapat disimpulkan bahwa 1. Jika berdasarkan keseluruhan, alternatif terbaik yaitu dengan melakukan tes seismik dan menggunakan pile 50 feet precast konkret atau menggunakan alternatif B. 2. Jika opsi yang dilakukan tanpa pengujian terlebih dahulu, maka pilihan alternatif B adalah alternatif terbaik. 3. Jika opsi yang dipilih adalah seismic test, maka alternatif terbaik adalah alternatif B. 4. Jika opsi menggunakan boring test, alternatif terbaik tergantung dari hasil bacaannya. Jika hasilnya 35 hingga 40 feet, maka gunakan alternatif A. Jika hasilnya 40 hingga 50 feet, maka gunakan alternatif B. Adapun referensi yang digunakan untuk menyelesaikan 3 permasalahan di atas dapat dilihat pada layar. Sekian, terima kasih.